Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sonia, mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul OSI, yaitu Open System Interconnection. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Pengertian OSI. OSI atau Model Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau bisa disebut juga ISO, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model ini dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui deretan protokol dan standar. Selanjutnya, bagian-bagian OSI layer. Di sini model OSI dibagi menjadi 7 layer, yaitu yang pertama, the physical layer. Physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Physical ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card, bisa disebut juga NIC, dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Yang kedua, the dead link layer. Menyediakan link untuk data, mematikannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media komunikasi dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem koneksi dengan penanganan error. Data link ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, match address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, braid, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control (MAC). Selanjutnya, yang ketiga, the network layer. Network layer ini bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama berjalan, menjaga antrian trafik di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Network ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan
router, dan switch layer 3. Yang keempat, the transport layer. Transport layer ini bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antara terminal dan menyediakan penanganan error handling. Transport ini berfungsi untuk memecahkan data dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuannya telah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Yang kelima, the session layer. Session layer ini menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Layer ini disebut session. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Yang keenam, the precision layer. Layer ini bertanggung jawab bagaimana data konversi dan diformat untuk transfer data. Selain itu, layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketujuh, the application layer. Application layer ini menyediakan jasa untuk aplikasi. Penggunaan layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, seperti program email dan servis lain yang berjalan di jaringan seperti server, printer, atau aplikasi komputer lainnya. Selanjutnya, secara fungsional 7 layer OSI dibagi menjadi dua bagian, yaitu per layer dan lower layer. Yang pertama, off layer, segala sesuatu yang berkaitan dengan user interface, data, formatting, dan communication session. Lebih tepatnya, banyak berkaitan dengan aplikasi software yang termasuk dalam affair layer, yaitu application layer, presentation layer, dan session layer. Yang kedua, lower layer. Segala sesuatu yang berkaitan dengan network atau jaringan, data flow atau bagaimana data mengalir. Bagaimana dari lower layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Fungsi-fungsi layer atau OSI dan contoh layer OSI. Yang pertama, the physical layer. Layer lapisan ini berhubungan dengan kabel dan media fisik lainnya yang menghubungkan satu peralatan jaringan komputer dengan peralatan jaringan komputer lainnya. Lapisan ini juga berhubungan dengan sinyal-sinyal listrik, sinar, maupun gelombang radio yang digunakan untuk mengirimkan data. Pada lapisan ini juga dijelaskan mengenai jarak jauh yang mungkin digunakan oleh sebuah media fisik. Pada lapisan ini juga diatur bagaimana cara melakukan collision control. Di sini ada contoh device. Yang pertama, divider, multiplexer, hub, passive and active, DDR, oscilloscopy, amplifier. Yang kedua, di data link layer. Lapisan data link ini berfungsi mentransformasi lapisan fisik yang merupakan fasilitas transmisi data mentah menjadi link yang reliable. Dalam lapisan ini menjamin informasi bebas error untuk ke lapisan di atasnya. Pada sisi pengiriman, lapisan ini mengatur bagaimana data yang akan dikirim diubah menjadi deretan angka 1 dan 0
dan mengirimkannya ke media fisik. Sedangkan pada sisi penerima, lapisan ini akan merubah deretan angka 1 dan 0 yang diterima dari media fisik menjadi data yang lebih berarti. Pada lapisan ini juga diatur bagaimana kesalahan-kesalahan yang mungkin menjadi ketika transmisi data diperlakukan. Di sini ada contoh devisnya. Yang pertama, braid, switch, ISDN router, intelligent hub, niche, advanced cable tester. Yang ketiga, the network layer. Pada lapisan ini, mekanisme mengacu pada logika address dan datanya bernama page. Lapisan ini akan menerjemahkan alamat logik sebuah host menjadi sebuah alamat fisik. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk mengatur rute yang akan melalui sebuah paket yang dikirimkan agar dapat sampai tujuan. Yaitu contoh device-nya router, frame relay device, ATM switch, advanced cable tester. Yang keempat, the transport layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi yang bebas dari gangguan. Ada dua jenis komunikasi data jaringan komputer, yaitu connection oriented dan connectionless. Pada jaringan komunikasi connection oriented, data dipastikan sampai tanpa ada gangguan sedikit pun juga. Apabila ada gangguan, maka data akan dikirimkan kembali. Contoh device-nya gateway, advanced cable tester, router. Yang kelima, destination layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membangun, memelihara, dan memutuskan koneksi antara aplikasi. Di sini contoh device-nya NetBIOS, NamePPS, MailSlot, RPC. Yang keenam, the presentation layer. Agar berbagai aplikasi jaringan komputer yang ada di dunia dapat saling terhubung, seluruh aplikasi tersebut harus dipergunakan format data yang sama. Lapisan ini bertanggung jawab atas bentuk format data yang akan digunakan dalam melakukan komunikasi. Pada kenyataannya, lapisan ini sering pula digabungkan dengan application layer. Contoh format gambar JPG, GIF, PNG, dan sebagainya. Yang ketujuh, the application layer. Lapisan ini adalah di mana interaksi dengan penggunaan dilakukan. Pada lapisan inilah semua jenis program jaringan komputer seperti browser dan email klien berjalan. Pada implementasinya, lapisan jaringan komputer berdasarkan ISO atau OSI tidak digunakan karena terlalu kompleks dan ada banyak duplikasi tugas dari setiap lapisan. Lapisan OSI atau ISO digunakan hanya sebagai referensi. Contohnya, Telnet, HTTP, PFTP, www browser, SMTP gateway, atau mail client, Fedora, Outlook. Yang keenam, the presentation layer. Agar berbagai aplikasi jaringan komputer yang ada di dunia dapat saling terhubung, seluruh aplikasi tersebut harus dipergunakan format data yang sama. Lapisan ini bertanggung jawab atas bentuk format data yang akan digunakan dalam melakukan komunikasi. Pada kenyataannya, lapisan ini sering pula digabungkan dengan application layer. Contohnya, JPG, GIF, PNG, dan sebagainya. Yang ketujuh, the application layer. Lapisan ini adalah di mana interaksi dengan penggunaan dilakukan. Pada lapisan inilah semua jenis program
jaringan komputer seperti browser dan email klien berjalan. Pada implementasinya, lapisan jaringan komputer berdasarkan ISO atau OSI tidak digunakan karena terlalu kompleks dan ada banyak duplikasi tugas dari setiap lapisan. Lapisan OSI atau ISO digunakan hanya sebagai referensi. Contohnya, Telnet, HTTP, PFTP, www browser, SMTP gateway, atau mail client, Fedora, Outlook. Kelebihan dan kekurangan OSI layer. Kelebihannya memberikan pemahaman bersama dan referensi umum tentang network kepada para profesional di bidang network. Yang kedua, membagi tugas dan masing-masing layer. Yang ketiga, memungkinkan spesialisasi yang berbeda pada masing-masing layer. Yang keempat, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam troubleshoot masalah. Yang kelima, meningkatkan standar interoperabilitas antara jaringan dan perangkat. Yang terakhir, menyediakan modularitas dalam fitur jaringan, pengembangan, dan perubahan pada sebuah layer tidak mempengaruhi layer lainnya. Kekurangannya itu yang pertama, lapisan OSI bersifat teoritis dan tidak benar-benar melakukan fungsinya sebenarnya. Yang kedua, implementasi dalam dunia industri. Jaringan memiliki hubungan yang sama persis dengan lapisan pada OSI layer. Yang ketiga, protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi yang berbeda yang membantu mengirim atau menerima pesan keseluruhan. Yang keempat, protokol yang berbeda-beda fungsinya pada tiap lapisan dapat mengirim atau menerima pesan. Yang terakhir, perubahan pada suatu protokol tidak bersifat menyeluruh ke semua bagian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kelebihan itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.